Keteladanan para nabi dan rasul dalam mengemban dakwah di tengah manusia yang menolak mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Konten ini disiapkan di Pustaka Buya Hamka merujuk berbagai sumber terpercaya, dimakalahkan oleh Arif Rahman Khalid AR Sultan Mansur di Jakarta. Semoga bermanfaat. Pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meminta upah atau imbalan dari segala aktivitas dakwah dan kebaikan yang dilakukannya. Segala apa yang dilakukannya benar-benar karena Allah. Inilah juga prinsip para nabi dan rasul lainnya sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran. Jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta upah sedikit pun daripadamu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka, dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri kepadanya. Quran Surah Yunus ayat 72. Dan dia berkata, "Hai kaumku, aku tiada meminta harta benda kepada kamu, sebagai upah bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya, akan tetapi aku memandangmu suatu kaum yang tidak mengetahui." Quran Surah Hud ayat 29. Bahkan dalam melaksanakan tugasnya sebagai utusan Allah, para nabi dan rasul tidak didorong karena faktor berharap pahala, ataupun berharap masuk surga, atau karena takut pada neraka. Hal-hal seperti itu tidak pernah ada pada diri para rasul. Dan ini sekaligus menunjukkan tingginya derajat para nabi dan rasul dibanding manusia-manusia biasa yang senantiasa berharap balasan dari segala yang dikerjakannya baik berupa material maupun non-material seperti memperoleh pahala dan masuk surga. Karena apa yang dijalankan para nabi dan rasul sepenuhnya merupakan perintah Allah Ta'ala. Para nabi dan rasul adalah orang-orang yang selalu siap siaga. Mereka selalu siap mengorbankan jiwa raga mereka di jalan dakwah yang mereka tempuh. Jadi, harapan masuk surga atau takut akan neraka bukanlah faktor yang menggerakkan mereka untuk berusaha melaksanakan tugas berat yang mereka pikul. Alih-alih berharap pamrih, keridaan Allah dan perkenannya merupakan puncak dari segala yang mereka harapkan. Semua yang dilakukan Nabi ikhlas hanya karena Allah, terlebih pada diri Rasulullah. Prinsip seperti ini telah mencapai puncaknya, bahwa jendela-jendela jiwa para nabi dan rasul memang hanya terbuka bagi satu tujuan yang sama, yaitu keridaan Allah. Sedangkan terhadap segala hal yang selain itu, jiwa mereka selalu tertutup rapat. Oleh sebab itu, bagi siapapun yang saat ini melakukan dakwah dan tablik seperti yang dulu dilakukan para rasul, hendaklah mereka selalu berhati-hati dan peka terhadap masalah ini, sebab ia merupakan sebuah perkara yang sangat penting dan sensitif. Ingat, besar atau kecilnya efek dari ucapan yang dilontarkan seseorang tidak bergantung pada kefasihan dan kecanggihan struktur bahasanya, melainkan berhubungan langsung dengan keikhlasan orang yang mengucapkannya. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Yasin ayat 21. Dakwah merupakan kata kerja yang amat tua. Kisahnya sudah diukir para nabi, rasul, dan orang-orang saleh yang hidup sejak dahulu kala. Mereka menyeru umatnya untuk menyembah Allah Ta'ala.
Layaknya manusia-manusia pilihan, jalan mereka tak pernah sepi dari tantangan dan rintangan. Berbagai ujian pernah dihadapi. Mereka harus membenahi kerusakan moral kaumnya, orang-orang yang musyrik, hingga raja yang mengaku Tuhan. Ujian mereka pun bertambah manakala tantangan datang dari keluarga. Nabi Nuh menderita karena sedikit sekali yang mau ikut ajarannya. Bayangkan selama 950 tahun berdakwah hanya 83 orang yang menjadi pengikut Nabi Nuh. Ini berarti setiap 10 tahun hanya satu orang yang mempercayai kerasulan Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus Allah untuk berdakwah kepada kaum Bani Rasib. Mereka adalah kaum yang menyembah patung dan berhala. Selama ratusan tahun dakwah Nabi Nuh, hanya sedikit dari mereka yang mau mengikuti seruan Nabi Nuh. Bahkan anak dan istri beliau pun ikut membangkang. Nabi Nuh yang sudah menahan kesabaran luar biasa ini pun akhirnya berdoa. Beliau berdoa agar kaum Bani Rasib yang begitu angkuh dan sombong dilenyapkan. Orang-orang yang beriman dan mengikuti seruan Nabi Nuh pun naik ke kapal. Sedangkan, atas izin Allah Ta'ala, Bani Rasib pun binasa ditelan banjir. Bahkan anak istri Nabi Nuh yang membangkang juga ikut binasa. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Sementara itu, Nabi Lut alaihi salam yang konon memiliki istri bernama Waliyah justru dikisahkan mengajak kaum Nabi Lut untuk berlaku maksiat saat ada lelaki tampan yang merupakan malaikat bertamu ke rumahnya. Karena itu, Nabi Lut lantas diperintahkan malaikat untuk pergi dari rumahnya pada akhir malam. Pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Sementara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus mendapat tantangan dari pamannya sendiri, yakni Abu Lahab. Salah satu putra Abdul Muthalib bin Hashim, kakek Rasulullah. Allah Ta'ala melaknat Abu Lahab atas kekejiannya kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya. Abu Lahab dan istrinya dijanjikan akan masuk ke dalam neraka yang bergejolak dengan membawa kayu bakar. Meski mendapat ujian begitu besar, para nabi dan rasul tetap istiqomah mengemban risalah dakwah. Mereka termasuk yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri? Quran Surah Fussilat ayat 33. Demikian kajian kali ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau, ya Allah. Segala sanjungan untukmu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu.
Walahul musta'an.